adik ipar saya nanya, berapa total tagihannya? Aku kasih tahu 20 juta. Terus tiba-tiba dia bilang, aku kasih pinjem ya, tapi langsung ditutup kartunya. Supaya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat Winner semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat Winner semuanya yang mungkin saat ini sedang sakit, Allah angkat sakitnya, Allah gantikan kesehatan, keselamatan, panjang umur yang berkah. Semoga sobat Winner semuanya yang mungkin saat ini masih memiliki amanah-amanah hutang, baik riba maupun non riba, Allah lunaskan dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan, tanpa harus kepayahan. Semoga sobat Winner semuanya yang saat ini mungkin sedang berhijrah dari dosa riba, Allah istiqomahkan hijrahnya, Allah terima tobatannya. Semoga sobat Winner semuanya yang saat ini mungkin sedang menantikan pasangan hidup, Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk sobat Winner semuanya yang saat ini sedang menantikan keturunan, Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Semoga sobat Winner semua yang saat ini sedang menghadapi kesulitan apapun itu, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Semoga sobat Winner semua yang saat ini sedang bersedih hati, Allah jadikan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sobat Winner semuanya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal di video sebelumnya, hari ini saya bagi dua testimoni dari sahabat UCR, meskipun sebetulnya masih banyak sekali sih testimoni. Karena memang saya kemarin itu baru hari kemarin saya buka chat beliau secara massal gitu, mungkin ada 100-an lebih teman-teman yang saya baru buka chatnya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, sahabatku yang sudah punya kontak saya, yang mungkin chatnya ngerasa lama saya jawab, memang seperti itu. Jadi bersabar. Nggak ada yang saya beda-bedakan, semua saya sayangi karena Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang chatnya saya buka cepat, tidak ada, semua berdasarkan antrean ya. Jadi jangan tersinggung kalau kok chat saya lama sekali dibaca, karena yang masuk chatnya ribuan, nggak cuma ratusan ya. Oke, ini sahabat kita UCR 1, saya tutup identitas beliau masuknya belum lama nih. Umi, saya mau berbagi kedahsyatan sholawat munjiat yang saya baca 100 kali. Saya mengalami sakit di payudara ya, mohon maaf, di putingku ada benjolan dan rasanya sakit. Waktu itu bingung harus berbuat apa. Sering lihat channel Umi baca sholawat munjiat, akhirnya saya niatkan 100 kali. Pas hitungan 100, benjolan mohon maaf ya, saya baca, jadi pikirannya jangan kemana-mana. Benjolan di puting payudara, keluar nanah campur darah, takut juga. Kata bidan dekat rumahku malah bagus kalau sampai bisa meletus nanah dan darahnya. Saya dikasih obat sama bidan juga biar nggak nyeri. Dan kata Bu Bidan, kalau udah meletus, nggak perlu di USG. Hari kedua paginya tambah banyak darah dan nanah yang keluar, tapi malah jadi kempis, benjolannya hilang. Alhamdulillah, saya sujud syukur telah tertolong dengan wasilah doa sholawat munjiat. Masya Allah, tabarakallah. Sejak kejadian itu saya istiqomahkan baca sholawat munjiat 100 kali tiap habis sholat subuh. Dan semakin cinta dengan sholawat munjiat ini ya, kayaknya ya kepotong deh. Dan semakin cinta dengan baca sholawat munjiat. Semoga Umi tambah dipakai Allah jadi saluran berkat untuk mereka yang syiarkan kedahsyatan sholawat munjiat. Barokallah buat keluarga Umi. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya ya Mbak. Semoga Allah bersihkan semua penyakit-penyakit dari tubuh panjenengan dan terus istiqomahkan. Semoga Allah juga terus bukakan pintu-pintu kemudahan untuk setiap urusan-urusan panjenengan ya. Oke, ini selanjutnya dari sahabat UCR 3. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik hati, Masya Allah. Terima kasih untuk semangat Umi pada kami. Sejak Desember saya selesai kontrak kerja di luar Jawa. Februari saya lamar kerja lagi sambil riadoh 1000 kali per hari sholawat Jibril Sholawat Muhammad. Dapat beberapa kali offering perusahaan, tapi ada saja tidak cocoknya. Saya ikhlas, mungkin rezeki saya nemenin orang tua. Masya Allah. April, Mei saya lamar lagi. Saya mikir kalau 1000 sholawat per hari dengan dosa saya yang saya punya akan lebih lama.
Selama puasa saya geber 10.000 sholawat Jibril per hari sambil amalan sunnah lainnya. Syawal minggu pertama saya diwawancara perusahaan yang saya pingin. Dalam sehari langsung dinyatakan lolos, lanjut mengisi berkas administration. Saya tunggu, ternyata ada email mengatakan ada penundaan pengiriman karyawan ke perusahaan ini. Saya pasrah lalu ketemu channel Umi. Untuk geber sholawat munjiat, saya geber saja munjiatnya kadang 11 per hari, kadang 500 kali sambil sholawat Jibril 10.000 kali. Alhamdulillah hari ini dapat kabar kalau insya Allah mulai kerja di pertengahan Juli atau awal Agustus. Karena perusahaan di luar Jawa dan anak BUMN, jadi sedikit ribet masalah administrasi. Selain itu Umi, Allah kasih kesehatan luar biasa kepada keluarga saya, Masya Allah. Ini orang yang pandai bersyukur, sangat menyadari bahwa kesehatan itu juga nikmat Allah ya. Rezeki bapak saya awalnya tidak ada proyek. Alhamdulillah ada proyek membuat konstruksi baja di kantor di daerah Sleman. Rezeki abang saya lancar, kesehatan ibu saya membaik. Awalnya beliau sakit kuping, tapi kata dokter aman. Dikasih rezeki biar bisa bayar hutang orang tua setiap bulan. Saya jualan daster juga alhamdulillah laris. Cukup Mi buat traktir kalau ada kawan main ke rumah. Masya Allah, saya pengen main ke rumah jadinya ini. Alhamdulillah maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Hampir putus asa. Kalau putus asa lihat channel Umi, saya semangat lagi. Selalu begitu, Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya saya menyadari bahwa sholawat itu tidak hanya membawa keberkahan kepada kita yang membaca, tetapi ternyata juga kepada keluarga kita. Sekarang orang tua saya juga fokus baca munjiat. Awalnya sholawat Jibril aja. Hari ini saya berniat untuk membuat pre-order sama bapak saya furniture ala-ala anak kos. Lah kok habis maghrib tadi ada orang datang ke rumah suruh buatin furniture yang sama pula. Ya Allah, Allah baik banget, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi cerita dari sahabat kita, sahabat usia R3 yang kemarin sebetulnya saya konfirmasi. Gimana Mbak, sekarang kan udah pertengahan Juli ya, jadi kerja apa enggak? Memang sepertinya ada sedikit problem lah ya, tapi beliau, pintarnya beliau itu ya, cerdasnya beliau itu, beliau selalu mengambil hikmah. Mungkin ada hikmah di balik ini semua, karena mungkin sedang pandemi, jadi Allah menunda keberangkatan beliau. Itulah, kalau kita dalam setiap kejadian dalam hidup kita nggak melihatnya itu melulu sebagai sebuah musibah, Allah justru akan kasih kita yang nikmat-nikmat terus, karena kita pandai bersyukur. Oke, yang selanjutnya ini dari sahabat kita yang beliau tertolong sejak mengikrarkan diri hijrah dari riba. Beliau tertolong, kartu kredit beliau tagihan sebesar 20 juta Allah lunaskan. Assalamualaikum Mbak Wipin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ganggu, saya mau berbagi cerita. Waktu beberapa hari yang lalu saya cerita sama adik ipar. Nggak tahu kenapa saya pengen banget cerita aja. Dia tahu banget waktu itu suami saya pernah belum dapat pekerjaan lagi selama hampir setahun. Dari awal menjelang melahirkan anak pertama, dulu saya kerja sendiri dan buat kebutuhan hidup ngandelin kartu kredit yang tiap bulannya cuma sanggup bayar minimum payment. Waktu itu saya pinjam sana sini, jual HP dan lain-lain. Alhamdulillah pas suami dapat kerjaan, kita bisa tutup 1 kartu kredit. Waktu itu total kartu kredit ada 3, 2 kartu lagi belum bisa ketutup karena masih dipakai untuk sehari-hari. Terus dengar audio Mbak Wiwin yang tentang riba, Masya Allah. Udah niatkan mau tutup kartu. Nah pas cerita sama adik ipar awalnya nggak enak. Nggak mau sampai mertua saya tahu keuangan saya dan suami. Takut jadi kepikiran. Nah kadang-kadang seperti itu ya. Akhirnya ngalir aja cerita ke adik ipar. Adik ipar saya nanya berapa total tagihannya. Aku kasih tahu 20 juta. Terus tiba-tiba dia bilang, aku kasih pinjem ya, tapi langsung ditutup kartunya supaya nggak ada bunga-bunganya lagi. Jadi bayar ke dia tiap bulannya tanpa bunga. Waktu itu saya minta didoain supaya lunas hutang saya 30 juta. Itu dalam riadoh ya maksudnya. Allah ijabah lunasin tagihan kartu kredit saya. Alhamdulillah hutang riba saya udah selesai Mbak. Masya Allah, tabarakallah. Tinggal hutang-hutang non riba. Berkali-kali saya hampir nyerah, saya istighfar, berkali-kali saya nonton video-video di YouTube dari Mbak Wiwin buat semangatin saya lagi. Ketika saya menyerah, saya makin banyakin sholawat. Sholawat Ibrahimiyah 100-an untuk riadoh. Beliau istiqomah dalam riadoh dan beliau salah satu hajatnya supaya lunas hutang riba beliau yang sebesar 30 juta ya. Yang 1 kartu kredit beliau tutup ya. Yang duanya lagi 20 juta ditutup oleh dibantu Allah melalui kakak ipar, saudara ipar.
Shalawat Ibrahimiyah 100-an untuk Riyadhah, shalawat munjat minimal 100 kali, shalawat Nabi minimal 500 kali, shalawat Jibril minimal 1000 kali. Saya usahain lebih banyak bacanya. Baca Al-Waqiah, minta doanya ya Mbak supaya hutang-hutang non riba saya segera lunas. Terima kasih Mbak Wiwin dan teman-teman UCR 1. Dan teman-teman UCR 1, doa dan sedekah sholawat untuk saya. Semua hajat Mbak Wiwin dan teman-teman UCR semuanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Maaf kalau ceritanya agak beribet, ceritanya juga kepanjangan. Terima kasih Mbak Wiwin, Masya Allah, tabarak sama-sama Mbak, barakallah. Nah itu tadi teman kita, sahabat UCR 1 yang beliau sudah terbebas dari dosa riba. Kita doakan sama-sama semoga beliau hijrah ribanya, Allah istiqomahkan, nggak sentuh-sentuh lagi riba. Udah digunting saja itu kartu kreditnya, udah dilupakan aja, buang ke laut, larung ke laut kalau perlunya, ditutup aja, jangan dibuka lagi, karena kalau kita nanti nyemplung lagi ke dalam riba lagi, azabnya Allah jauh lebih pedih ya. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang sedang berhijrah dari dosa riba. Tetap semangat dalam bersolawat ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.